Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Perhatiin, lewat temuan arkeologi, 5 roti yang masih utuh dan awet ini seolah Yesus berbicara tentang mukjizat yang dia lakukan lewat 5 roti dan 2 ikan di dekat Danau Galilea 2000 tahun lalu. Setelah 1300 tahun tertimbun di bawah reruntuhan, 5 roti ini ditemukan masih utuh dan awet, bergambarkan Yesus dan salib. Apakah ini semua kebetulan atau lewat roti ini Yesus sedang berbicara? Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi." Antiokhia, Asia Kecil, Turki, tempat lahirnya kekristenan. Tulisan Lukas berikut ini di Kisah Para Rasul mengokohkan bahwa Turki sebagai salah satu tempat lahirnya kekristenan paling awal. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Antiokhia, sekarang disebut Antakya, di provinsi Hatay, Turki, adalah tempat pertama sekali orang disebut Kristen. Sebagian besar wilayah Turki saat ini pernah menjadi rumah bagi komunitas Kristen awal, mulai dari Perjanjian Lama sampai Paulus memberitakan Injil di Asia Kecil, Turki, hingga 7 gereja yang disebutkan dalam kitab Wahyu, dan konsili-konsili penting seperti konsili Nisea di Iznik. Temuan 5 roti bergambar Yesus dan salib. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pada tanggal 8 Oktober 2025, pemerintah Provinsi Karaman, Turki mengumumkan penemuan arkeologi, salah satu yang paling banyak dibicarakan tahun ini. Para arkeolog telah membuat penemuan yang luar biasa terkait kehidupan orang Kristen awal. Mereka menemukan 5 roti perjamuan di bawah reruntuhan batu yang telah bertahan selama lebih dari 1300 tahun, memberikan wawasan tentang kehidupan beribadah orang Kristen awal dari periode Bizantium Romawi kuno. 5 roti ini diukir dengan gambar Kristus dan salib. Terlihat hangus tetapi masih utuh dan terawetkan dengan sangat baik. Yesus sebagai penabur. 1 roti menunjukkan Yesus menaburkan benih, melambangkan makanan rohani dengan tulisan bahasa Yunani, dengan rasa bersyukur kami kepada Yesus yang terberkati. Alkitab memang menuliskan perumpamaan tentang penabur yang memberi arti bekerja keras di ladang Tuhan untuk memberikan buah bagi kerajaan sorga. Hal ini menunjukkan kehidupan para petani yang percaya dan hidup dalam persekutuan rohani di suatu komunitas pertanian. 4 roti simbol iman. 4 roti lainnya memiliki gambar salib sebagai simbolis iman, memperkuat dugaan bahwa roti-roti ini digunakan sebagai roti perjamuan dalam kegiatan beribadah di gereja. Temuan ini memberikan bukti nyata tentang iman yang bertumbuh dalam komunitas Kristen awal. Bagaimana roti bisa bertahan selama 1300 tahun? Para ahli menunjukkan serangkaian peristiwa karbonisasi. Panas yang sangat tinggi menghanguskan roti, kemudian pengendapan dengan kadar oksigen rendah dan suhu yang stabil menjaga detail permukaan, termasuk tulisan dan gambar yang diukir. Roti-roti tersebut terawetkan karena api yang menghanguskannya, sehingga bentuk dan hiasannya tetap terjaga. Tim arkeolog berencana melakukan analisa kimia dan botani untuk menentukan bahan pengembang apa yang digunakan dalam pembuatan roti itu.